Nah, berikut ini ada beberapa contoh judul penelitian yang memerlukan analisis person correlation. Yang pertama ada hubungan layanan konsumen food delivery online terhadap kepuasan pengguna aplikasi Shopee Food di Jakarta. Yang kedua ada hubungan tingkat pendidikan masyarakat terhadap partisipasi pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang ketiga ada hubungan menonton drama Korea selama pandemi terhadap peningkatan belajar bahasa asing mahasiswa FPPSI UMJ. Nah, yang selanjutnya ada hubungan intensitas membaca Wattpad genre spiritual terhadap sikap keagamaan mahasiswa di Kota Bandung. Selanjutnya ada hubungan konten Instagram @iramirawa terhadap persiapan skripsi mahasiswa semester akhir. Selanjutnya ada hubungan edukasi Kemenkes RI terhadap jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Dan yang terakhir ada hubungan kehadiran di kelas mahasiswa FPPSI UNJ terhadap nilai ujian mahasiswa FPPSI UNJ. Jadi, setelah melihat contoh judul penelitian tadi, kira-kira kalian udah ada gambaran belum mengenai apa itu person correlation? Kalau belum, yuk kita simak baik-baik. Apa sih pengertian dari person correlation? Person correlation adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain, dengan tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel lain. Selanjutnya terdapat dua dari beberapa teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu yang pertama, korelasi person product moment dan korelasi Rank-Sperman. Korelasi person merupakan korelasi sederhana yang hanya melibatkan satu variabel terikat atau independen dan satu variabel bebas independen. Asumsi prasyarat Pearson correlation. Asumsi prasyarat dalam menggunakan Pearson correlation yaitu 1. Data terdistribusi normal. 2. Tidak ada nilai outlier. 3. Ada dua variabel dengan jenis data kontinu. Dan keempat, hubungan antar variabel bersifat linear. Selanjutnya, adanya tujuan korelasi person. Tujuan diadakannya analisis korelasi person antara lain 1. Untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan ataupun korelasi antar variabel. Yang kedua, bila sudah ada hubungan, untuk melihat besar kecilnya hubungan antar variabel. Yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti ataupun tidak berarti. Fungsi Pearson correlation. Pearson correlation menghasilkan koefisien korelasi yang berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Jika hubungan dua variabel tidak linear, maka koefisien korelasi Pearson tersebut tidak mencerminkan kekuatan hubungan dua variabel yang sedang diteliti, meski kedua variabel mempunyai hubungan yang kuat. Kapan Pearson correlation digunakan? Pearson correlation bisa digunakan ketika penelitian bertujuan untuk melihat hubungan antar dua variabel. Ada dua variabel yang diteliti dan kedua variabel diukur bersamaan pada setiap sampel. Kedua variabel berjenis kontinu dengan skala interval atau rasio, dan data terdistribusi normal, tidak ada nilai outlier, dan hubungan antar variabel bersifat linear. Lalu gimana kalau asumsi prasyaratnya tidak terpenuhi? Apa harus ulang pengukuran lagi? Eits, jangan khawatir. Yuk kita kenalan sama Kendall-Stau. Kendall-Stau merupakan analisis non-parametrik yang memiliki fungsi serupa seperti person correlation, yaitu keduanya sama-sama digunakan untuk uji korelasi variabel yang antar variabel 1 dan variabel 2-nya memiliki hubungan dua arah. Namun, asumsi prasyarat yang ada pada Kendall-Stau tidak sebanyak asumsi prasyarat yang harus dipenuhi oleh person correlation. Dengan kata lain, Kendall-Stau dapat menjadi alternatif dari person correlation pada kondisi tertentu. Kalian tahu nggak sih, apa aja fungsi dari Kendall-Stau ini? Kendall-Stau sama dengan Spearman. Perbedaannya, Spearman biasa digunakan untuk sampel kecil, sedangkan Kendall-Stau dapat digunakan untuk sampel besar.
Kendall-Stowe dapat digunakan sebagai uji terhadap hipotesis nol bahwa X dan Y saling bebas, baik satu arah maupun dua arah. Adapun asumsi prasyarat dalam penggunaan uji Kendall-Stowe. Yang pertama, data tidak terdistribusi normal. Kedua, asumsi ini memungkinkan tes yang berlaku untuk semua jenis populasi, seperti kontinu, diskrit, atau campuran keduanya. Yang terakhir, skala pengukuran minimal ordinal, agar data dapat diurutkan. Nah, kira-kira kapan sih Kendall-Stowe ini dapat digunakan? Kendall-Stowe sering digunakan untuk menganalisis data yang awalnya dianalisis dengan Pearson correlation. Dan ternyata, setelah diuji datanya tidak terdistribusi normal, atau sampelnya kurang dari 30. Maka dari itu, akhirnya dianalisis dengan menggunakan Kendall-Stowe. Kendall-Stowe adalah korelasi non-parametrik. Di dalam penggunaannya, Kendall-Stowe menunjukkan ketidakcukupan pada koefisien Pearson dalam sejumlah keadaan. Beberapa keadaan tersebut diantaranya adalah 1. Ketika variasi yang akan dikorelasikan menunjukkan penyimpangan yang tajam dari normalitas. Kedua, ketika variasi yang akan dikorelasikan tidak dapat diukur dalam skala objektif. Dalam hal ini, evaluasi dan interpretasi R sering membutuhkan asumsi yang tidak bijaksana untuk dibuat. Yang terakhir, ketika ada alasan untuk meyakini bahwa regresi satu variabel pada variabel lainnya adalah non-linear, R akan cenderung meremehkan tingkat saling ketergantungan. So that's all. Thank you for your attention. Stay safe and healthy. Bye!